Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini seperti biasa, saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 10 atau Part Akhir alias tamat ya. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum cerita dimulai, tolong bantu support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian akan mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Ayo, Pak Slamet sama Bu Rati lagi pacaran ya? Celutukan Wulan yang disertai dengan tawa cekikikan itu sukses membuat wajah Bu Rati maupun Pak Slamet memerah seketika karena menahan malu. Buru-buru, Pak Slamet melepaskan genggaman tangannya pada tangan Bu Rati dan beringsut sedikit menjauh dari guru muda itu. Ah, enggak Kolan. Ini loh, Ibu sama Pak Slamet lagi berunding untuk mencari jalan kembali ke desa. Bu Rati mendekat ke arah Wulan lalu mendeliti sekujur tubuh anak itu. Kamu nggak apa-apa kan, Lan? Ada yang sakit nggak? Nggak apa-apa, Bu. Wulan baik-baik saja kok. Emangnya Wulan habis kenapa? Kok Ibu nanya gitu? Tanya anak itu keheranan. Enggak kok, kita hanya tersesat tadi di hutan ini. Dan gak sengaja, hutannya malah kebakaran. Tapi jangan khawatir ya, Ibu dan Pak Slamet pasti akan segera menemukan jalan untuk pulang. Sekarang, tolong kamu bangunkan Lintang. Hari sudah pagi, kita harus segera melanjutkan perjalanan. Ujar Bu Rati lembut sambil mengelus ujung kepala Wulan. Oke, Bu. Anak itu segera menghampiri Lintang yang masih terlelap menyandar pada batang pohon, lalu mengguncang-guncang bahu anak lelaki bertubuh kempal itu hingga si anak laki-laki terkaget-kaget karenanya. Woi, bangun Tang. Sudah pagi nih. Seru Wulan. Iya, iya. Ini sudah bangun. Kamu ini loh, bangunin orang kok pakai teriak-teriak segala. Kayak bangunin kambing saja. Lintang bersungut menggerutu. Habisnya kamu kalau tidur kayak kambing. Susah dibangunin. Cepetan, sudah pagi nih. Kita harus segera pulang. Memangnya sudah ketemu jalannya? Tenang saja, sebentar lagi bakalan ada yang datang kok menjemput kita. Siapa? Memangnya yang mau menjemput kita? Tanya Lintang heran sambil bangkit berdiri. Hari memang sudah terang. Dari arah sebelah kirinya terlihat bias sinar matahari pagi yang menembus lebatnya dedaunan. Tuh, Wulan memonyongkan bibirnya ke arah ribunan semak-semak yang tiba-tiba bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang menerobosnya. Tak lama, dari balik rimbunan semak-semak itu muncul seekor anak monyet berbulu kehitaman yang diikuti oleh kemunculan Mas Joko, Mbak Romla, serta Mbak Padmi. Sontak mereka segera berhamburan untuk memeluk anak mereka masing-masing. Tubuh mungil Wulan tenggelam dalam pelukan Mas Joko dan Mbak Romla, sedang Mbak Padmi tak henti-henti menciumi pipi anak semata wayangnya. Pak Slamet dan Bu Rati yang melihat kejadian itu hanya bisa saling pandang. Ada aroma kebahagia yang terpancar dari wajah keduanya, melihat bahwa akhirnya mereka semua selamat dan bisa berkumpul kembali. Tanpa sadar, tangan Pak Slamet merengkuh bahu Bu Rati, sementara sang guru muda dengan sukarela menyandarkan kepalanya ke bahu sang kepala sekolah. Syukur, alhamdulillah ya Bu. Akhirnya semuanya selamat dan kita bisa berkumpul kembali, bisik Pak Slamet.
yang disambut dengan anggukan kepala oleh Bu Ratih. Keduanya lalu melangkah perlahan menghampiri para orang tua dan anak yang masih saling berpelukan itu. "Kalian masih di sini rupanya. Saya kira sudah sampai di desa," ujar Pak Slamet memecah suasana keharuan di antara mereka. "Iya Pak, semalam kami tersesat. Perasaan semalaman hanya berputar-putar saja di tempat ini. Beruntung kami bertemu dengan anak monyet ini dan mengikutinya sampai ke tempat ini," jawab Mas Joko. Loh, kalau nggak salah, ini kan anak monyet yang semalam menjadi petunjuk jalan kita itu. Bu Rati memperhatikan si anak monyet yang kini tengah asik menggerogoti buah jambu biji yang entah didapatnya dari mana itu. "Sepertinya begitu, Bu. Dan kalau benar, mungkin binatang ini juga bisa menunjukkan jalan ke arah desa kepada kita," kata Mas Joko penuh harap. "Baguslah kalau begitu. Kalau begitu lebih baik sekarang kita... Hei, mau kemana dia?" Pak Slamet berseru saat tiba-tiba anak monyet itu melompat dan berlari ke arah di mana tiba-tiba muncul sesosok manusia yang berjalan perlahan menghampiri mereka. Sosok anak laki-laki berambut gondrong berusia sekitar 18 tahunan. Si anak monyet tanpa segan segera menggelayut dan naik ke bahu anak itu. Siapa anak itu, Pak? Bisik Bu Rati sambil memegang erat-erat lengan Pak Slamet. Kemunculan seorang anak berpenampilan aneh di tengah hutan belantara begini jelas menimbulkan rasa kecurigaan tidak hanya di hati Bu Rati, tapi juga semua orang yang ada di situ. "Entahlah Bu, mungkin warga desa di sekitar sini, atau..." Kalian, cepat ikut aku. Si anak laki-laki berambut gondrong itu berkata sambil melambaikan tangannya. Tunggu, kamu siapa? Dan kenapa? Nggak usah banyak tanya, ikuti saja. Itu juga kalau kalian mau selamat dan keluar dari hutan ini, kata anak itu lagi sedikit ketus, lalu berbalik dan melangkah menjauh. "Bagaimana ini, Pak? Apa kita ikuti saja anak itu?" bisik Mas Joko pada Pak Slamet. "Bagaimana, Bu?" Pak Slamet justru bertanya pada Bu Rati. "Sepertinya kita tak punya pilihan lain, Pak. Kita ikuti saja dia," jawab Bu Rati setelah berpikir sejenak. "Bagaimana kalau ternyata dia orang jahat? Rampok misalnya?" Mbak Padmi ikut bicara. "Apa yang mau dirampok dari kita, Mbak? Lagi pula semenjak semalam anak monyet itulah yang telah banyak menolong kita. Dan kini anak monyet itu telah bersama anak itu. Jadi saya yakin anak itu juga berniat baik sama kita." Bu Rati meyakinkan. Benar juga. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita ikuti anak itu sebelum dia terlalu jauh, ujar Pak Slamet. Jadilah rombongan kecil itu akhirnya berlari-lari kecil mengejar si anak laki-laki berambut gondrong itu. Anak yang sikap dan penampilannya sedikit misterius. Bahkan saat mereka berhasil menyusul dan mengikuti langkahnya, anak itu sedikit pun tak pernah mengeluarkan barang sepatah kata dari mulutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet, Bu Rati, Mas Joko, Mbak Romla, dan Mbak Padmi tak ada satupun yang ditanggapi oleh anak itu. Akhirnya, rombongan kecil itu pun memilih untuk diam dan terus berjalan mengikuti si anak tanpa sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Sampai akhirnya, tibalah mereka di sebuah sungai kecil yang sepertinya menjadi pembatas antara hutan itu dengan sebuah desa yang ada di seberangnya. Rombongan kecil itu pun bisa bernapas lega kini karena telah berhasil keluar dari dalam hutan yang terkenal angker itu. Di kejauhan, nampak kelap-kelip lampu sirine dari mobil pemadam kebakaran. Nampak juga beberapa anggota kepolisian dan warga yang saling bahu-membahu untuk memadamkan api yang membakar hutan. "Lewat sini," si anak laki-laki berambut gondrong menuntun langkah mereka menyusuri jalan setapak yang di kiri dan kanannya dipagari oleh semak-semak yang rimbun.
Jangan sampai orang-orang itu melihat kehadiran kalian. Bagai kerbau dicucuk hidungnya, rombongan Pak Slamet pun mengikuti langkah anak itu tanpa banyak bertanya-tanya. Toh, semenjak tadi juga segala pertanyaan yang mereka ajukan tak pernah digubris oleh anak itu. Dengan langkah mengendap-endap, mereka terus menyusuri jalan setapak itu, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah kebun singkong yang berada di belakang sebuah rumah kayu sederhana. Masih dengan mengendap-endap, si anak laki-laki berambut gondrong itu membuka pintu belakang rumah tersebut, lalu memberi isyarat kepada rombongan Pak Slamet untuk masuk. Ternyata yang mereka masuki adalah sebuah ruangan dapur yang cukup luas, sama seperti ruangan dapur pada rumah-rumah yang ada di desa pada umumnya. Setelah memastikan bahwa tak ada yang melihat kedatangan mereka, anak laki-laki itu menutup pintu dengan perlahan, lalu kembali melangkah dan membuka pintu tembus yang menghubungkan ruang dapur itu dengan ruang utama. Rombongan Pak Slamet sempat dibuat takjub saat mendapati ruangan utama itu begitu luas dan terkesan mewah untuk ukuran rumah di pedesaan. Dinding kayunya terlihat kokoh dan mengkilap karena terbuat dari papan kayu jati pilihan yang dipelitur halus. Lantainya pun sudah bukan lantai tanah lagi, melainkan telah dilapisi dengan ubin berwarna hitam mengkilat. Jelas kalau pemilik rumah ini termasuk orang yang berada. Di tengah-tengah ruangan, seperangkat kursi rotan tersusun rapi mengitari sebuah meja kaca dengan berbagai macam hidangan makanan yang disusun rapi, seolah telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. "Silakan," seorang laki-laki tua dengan rambut yang nyaris telah memutih semuanya menyambut kedatangan mereka, lalu mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk duduk di kursi-kursi yang telah disediakan. Sementara si anak laki-laki berambut gondrong nampak sibuk membuka pintu-pintu dan jendela yang semula tertutup hingga ruangan yang luas ini nampak terang benderang. "Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya lancang, tapi kalau boleh kami tahu, siapa sebenarnya Kisana ini dan kenapa Kisana membawa kami ke rumah ini?" Pak Slamet mewakili rombongan itu bertanya setelah mereka semua duduk di kursi masing-masing. "Panggil saja saya Mbah Mo, sesepuh desa Patrolan ini, dan ini cucu saya, Permadi." Kakek tua itu memperkenalkan diri sambil menunjuk anak laki-laki berambut gondrong yang kini telah duduk di sebelahnya. "Oh, Mbah Mo ya?" Pak Slamet mengangguk hormat. "Saya sering mendengar nama sampean, Mbah. Sangat terkenal sampai ke desa saya Kedung Jati sana. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Simba dan juga Nak Parmadi sudah berkenan untuk menolong kami keluar dari hutan itu." "Ah, tak usah sungkan, Pak Guru. Sudah menjadi kewajiban kita toh sebagai manusia untuk saling tolong-menolong. Mari, sambil ngobrol, kita nikmati hidangan yang cuma seadanya ini." Laki-laki tua itu kembali mempersilahkan. Mereka pun tanpa sungkan-sungkan segera menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Dan sambil menikmati hidangan sederhana namun terkesan nikmat itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet akhirnya terjawab sudah. Mbah Mo, sesepuh desa Patrolan itu dari awal sudah tahu tentang apa-apa yang telah terjadi di dalam hutan dan menimpa Pak Slamet beserta rombongan kecilnya. Anak monyet yang ternyata adalah peliharaan Permadi itulah yang memberitahunya. Terdengar sedikit aneh, bagaimana mungkin seekor anak monyet bisa memberitahu tuannya tentang sebuah kejadian yang bahkan sulit untuk dipercaya oleh orang yang mengalaminya sendiri. Pak Slamet ingin bertanya lebih jauh, namun Bu Ratih buru-buru memberi kode agar Pak Slamet mengurungkan niatnya itu. Sesepuh desa Patrolan itu lalu melanjutkan ceritanya. Ia sengaja menyuruh Permadi untuk menjemput rombongan Pak Slamet dan membawanya ke rumah ini secara diam-diam agar mereka tak dicurigai sebagai penyebab terbakarnya hutan Tawengan oleh aparat yang telah bersiaga di tepi hutan. Selain itu,
Permadi sang cucu, entah kenapa sejak kemarin terus merengek agar diizinkan untuk masuk ke dalam hutan. Ingin bertemu dan berkenalan dengan anak yang bernama Wulan, katanya. Lagi-lagi terdengar aneh. Bagaimana Permadi yang sama sekali tak saling mengenal dengan Wulan bisa tahu kalau ada anak yang bernama Wulan di dalam hutan? Jangan-jangan dia naksir kamu, Lan? Bisik Lintang yang segera dijawab dengan pelototan mata oleh Wulan. Semua berawal dari sebuah mimpi, demikian penjelasan Mbah Mo. Semua peristiwa yang terjadi di hutan semalam sudah diketahui oleh Permadi lewat mimpi yang dialami oleh anak itu beberapa bulan yang lalu. Jadi tak heran kalau Permadi bisa begitu mudahnya menemukan mereka di tengah hutan yang dikenal dengan segala keangkerannya itu. Semakin terdengar aneh penjelasan Mbah Mo, sampai-sampai Mas Joko harus minta pendapat Bu Rati terlebih dahulu sebelum mengizinkan Wulan untuk menerima permintaan Permadi. Tak apa, Mas. Izinkan saja. Toh, cuma perkenalan dan berteman. Lagi pula, mereka masih anak-anak kan? Bisik Bu Rati. Tapi Bu, Hus, tak apa-apa, Mas. Nanti kalau pulang akan saya jelaskan di jalan. mendengar bisikan Bu Rati, akhirnya Mas Joko pun mengizinkan Wulan untuk berkenalan dan berteman dengan Permadi. Tapi bukan Wulan namanya kalau tak bikin ulah. Anak itu mengajukan syarat sebelum menerima permintaan Permadi. Syarat apa yang kau minta? Katakan saja, apapun yang kau minta akan kuberikan, ucap Permadi. Tadi kulihat di dapur ada ayam hitam dalam kurungan. Boleh ku minta ayam itu? Aku ingin memelihara ayam. Kata Wulan dengan polosnya. Anak pintar. Permadi tersenyum lebar. Ayam itu kau boleh membawanya. Nanti akan kuberi sepasang agar nanti kalau kau memelihara bisa beranak pianak. Tapi janji kau harus merawatnya baik-baik karena itu bukan ayam sembarangan. Itu ayam cemani yang harganya mahal dan sulit untuk didapat. Selain ayam, apalagi yang kau inginkan? Wulan nampak berpikir sejenak, lalu menyeringai lebar sambil melirik anak monyet berbulu kehitaman yang kini menangkring di pundak si anak laki-laki berambut gondrong. Jangan bilang kalau kau juga mau memelihara si kliwon ini ya, ucap Permadi. Bukan untukku, tapi untuk temanku ini. Boleh kan? Kata Wulan sambil melirik ke arah Lintang. Lintang tentu saja langsung melotot ke arah Wulan sebagai wujud protesnya. Gimana ya? Sebenarnya si kliwon ini adalah hewan kesayanganku. Tapi kalau kau memang menginginkannya, tak apalah. Kalian boleh membawanya. Tapi harus kalian rawat baik-baik. Dan sesekali nanti aku masih boleh untuk mengunjunginya di rumah kalian. Jadilah akhirnya keinginan Permadi untuk berkenalan dan berteman dikabulkan oleh Wulan. Kedua anak itu saling berjabat tangan, disaksikan oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Kita sudah jadi teman sekarang. Kamu boleh main ke sini sesukamu kalau kamu mau. Dan aku sesekali juga akan main ke rumahmu, boleh kan? Ujar Permadi. Wulan mengangguk. Permadi tersenyum. Semua yang hadir di ruangan itu pun ikut tersenyum, kecuali Lintang. Entah kenapa, anak lelaki bertubuh kembali itu merasa kurang suka melihat keakraban yang mulai terjalin antara Permadi dan Wulan. Sampai siang menjelang, rombongan Pak Slamet diantar sampai ke batas desa oleh Mbah Mo. Mobil Mas Joko ternyata sudah diamankan oleh orang tua itu di sana, lengkap dengan sepeda BMX milik Lintang. Sementara mobil milik keponakan Pak Marto sengaja dibiarkan ikut terbakar di hutan untuk memberi jejak kepada polisi tentang siapa penyebab kebakaran hutan ini yang sebenarnya. Rona bahagia terpancar jelas dari wajah-wajah di dalam mobil itu. Mereka akhirnya bisa kembali pulang dengan selamat setelah semalaman mengalami sebuah petualangan yang sangat menegangkan. Mas Joko dan Mbak Romlah
merasa begitu bersyukur setelah nyaris kehilangan sang anak. Begitu juga Mbak Padmi. Wulan meski belum sadar sepenuhnya dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, juga merasa bahagia karena mendapatkan teman baru. Meski sikap dan penampilannya sedikit aneh, namun Wulan yakin Permadi akan menjadi teman yang baik. Lintang, meski sedikit kesal karena mendapat titipan anak monyet dari Wulan, namun anak laki-laki bertubuh gempal itu juga merasa bahagia karena telah berhasil mendapatkan kembali sahabat baiknya yang sempat hilang. Dan yang paling bahagia di antara mereka tentunya adalah Pak Slamet dan Bu Ratih. Akibat dari petualangan mereka semalam, akhirnya mereka jadi bisa mengetahui isi hati dan perasaan masing-masing yang selama ini hanya mereka pendam dalam dada. Masa depan yang cerah sepertinya telah siap menyambut kedua pasangan yang tengah dimabuk cinta itu. Semoga saja. Hari masih pagi, namun kesibukan sudah nampak di rumah Bu Ratih. Di dapur, nampak Wak Karni, istri Pak Modin, tengah menanjak nasi dengan dandang besar di atas tungku. Juga ada Mbak Meromlah yang tengah sibuk meracik beraneka macam bumbu dapur, serta Mbak Padmi yang tengah asik membolak-balik seekor ayam panggang yang dibakar di atas tumpukan arang yang membara. Sedang di ruang tengah, Mas Joko dengan dibantu oleh Pak Soleh dan Ramadan juga sibuk membereskan ruangan. Meja, kursi, dan perabotan lainnya mereka singkirkan, lalu mereka ganti dengan beberapa lembar tikar yang digelar di atas lantai. Alunan musik dangdut yang mengalun keras dari tape recorder milik Ramadan membuat suasana semakin semarak dan menambah semangat mereka dalam bekerja. Pak Modin juga tak mau ketinggalan. Laki-laki setengah baya itu sibuk di halaman depan, berteriak-teriak memberi komando kepada Wulan dan Lintang yang tengah sibuk menyapu dan mencabut rumput liar yang tumbuh di halaman itu. Semua nampak sibuk, semua bekerja dengan menampakkan wajah-wajah gembira, karena hari itu memang hari yang istimewa. Siang nanti, Pak Slamet akan datang bersama keluarganya, bermaksud untuk meresmikan lamarannya kepada Bu Ratih. Bu Ratih sendiri masih belum keluar dari kamarnya. Guru muda itu duduk termenung di depan meja riasnya, menatap dalam-dalam pantulan wajahnya di dalam cermin. Berjuta perasaan campur aduk di dalam benaknya. Ia seolah masih belum percaya kalau laki-laki itu akhirnya benar-benar akan melamarnya. Siapa sangka, semua itu terjadi karena peristiwa buruk yang mereka alami beberapa waktu yang lalu di hutan Tawengan. Andai peristiwa itu tak terjadi, mungkin sampai detik ini mereka masih sama-sama menahan ego untuk menyatakan perasaannya. Bu Ratih tersenyum. Sebelah tangannya perlahan mengusap tengkuknya, merasakan guratan-guratan halus yang memenuhi hampir seluruh permukaan punggungnya. Rajah itu telah muncul kembali kini, karena memang rajah itu hanya bisa bertahan selama saat dibuka. Begitu matahari terbit dan sinarnya mengenai permukaan kulitnya, maka rajah itu akan muncul kembali. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya. Dan setelah ini, aku tak akan pernah membuka segel ini lagi. Gumam Bu Ratih pelan. Ingatan guru muda itu lalu melayang pada peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Sebuah tragedi berdarah yang memaksa orang misterius itu menanamkan raja gaib ini ke tubuhnya. Andai saja orang itu sekarang masih di sini, tentu peristiwa buruk kemarin itu tak sampai terjadi. Tapi kalau peristiwa itu tak terjadi, mungkin hari ini Pak Slamet belum tentu melamarku. Guru muda itu kembali tersenyum tipis, menyadari bahwa angannya telah mengembara kemana-mana. Duh, Suara Wak Karni yang disertai dengan suara ketukan di pintu membuyarkan lamunan Bu Ratih. sudah siang loh. Cepetan kamu siap-siap. Bentar lagi tamunya akan datang. Iya, Wak. Sebentar. Buru-buru Bu Ratih menyambar handuk dan bergegas keluar kamar. Nyaris saja ia menubruk tubuh uaknya yang ternyata masih berdiri di depan pintu.
Cepetan mandi, terus dandan yang cantik. Kamu terus tampil istimewa di depan calon suamimu. Jangan bikin malu bapakmu. Ujar perempuan setengah baya itu. Ah, wah ini apaan coba? Tiap hari juga kami ketemu di sekolah. Mungkin Pak Slamet malah sudah bosan melihat wajahku. Jawab Bu Ratih dengan wajah bersemu merah. Makanya itu, khusus untuk hari ini, kamu harus tampil istimewa. Dan jangan manggil Pak lagi sama calon suamimu itu. Panggil dia Mas. Goda Wak Karni. Iya, Wak. Bu Ratih berseru sambil ngeloyor ke kamar mandi. Singkat cerita, tepat jam 11 siang, tamu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Laki-laki itu terlihat sangat gagah, mengenakan setelan batik lengan panjang dan celana bahan, lengkap dengan sepatu kulit yang disembir mengkilap. Bersamanya juga datang sepasang suami istri yang tak lain adalah paman dan bibi dari Pak Slamet, yang akan menjadi wakil dari kedua orang tua Pak Slamet yang sudah lama tiada. Nampak juga beberapa sanak dan kerabat yang mengiring di belakang mereka. Acara lamaran pun berjalan dengan lancar dan khidmat. Rasa haru dan bahagia terpancar dari wajah semua orang yang hadir di situ. Bahkan Mbak Romlah dan Wak Karni sampai tak mampu membendung air mata mereka. Air mata bahagia tentunya. Selesai acara lamaran, dilanjutkan dengan acara makan-makan sambil diselingi dengan obrolan-obrolan ringan. Banyak nasihat-nasihat dan petuah yang diberikan oleh para orang tua kepada kedua calon pasangan itu. Terasa sedikit membosankan sebenarnya, karena baik Pak Slamet maupun Bu Ratih bukanlah anak kemarin sore yang perlu untuk dinasihati lagi. Tapi begitulah adat dan kebiasaan di desa itu. Selesai acara makan-makan, para orang tua masih melanjutkan obrolan mereka di ruang tamu, membahas soal rencana pesta pernikahan yang akan digelar nanti. Sementara yang muda-muda lebih memilih untuk memisahkan diri ke teras rumah yang lumayan luas itu. Mereka punya teman obrolan tersendiri yang tentunya berbeda dengan yang diobrolkan oleh para orang tua itu. Selamat ya Bu Ratih. Pak Slamet, gak nyangka loh kalau ternyata sampean berdua ini berjodoh. Semoga langgeng ya nanti rumah tangganya sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Bergantian, mereka yang hadir memberi ucapan selamat kepada kedua calon pasangan itu. Rencana pernikahannya kapan, Pak? Pasti dirame-ramein kan? Secara sampean berdua kan orang terpandang di desa ini. Dan bla bla bla. Banyak yang mereka obrolkan di hari yang telah menjelang sore itu. Suasana keakraban dan kekeluargaan begitu terasa di antara mereka. Meski kebanyakan di antara mereka sebenarnya tak ada ikatan keluarga sama sekali. Oh iya, Bu Ratih dan juga Pak Slamet, saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang telah sampean berdua lakukan tempo hari di Alas Tawengan. Entah apa jadinya kalau kemarin itu tak ada Pak Slamet dan Bu Ratih yang membantu. Mungkin saya akan benar-benar kehilangan anak sematang wayang saya itu. Saya benar-benar merasa sangat berhutang budi pada sampean berdua, ujar Mas Joko mengalihkan tema pembicaraan. Ah, tak perlu merasa berhutang budi, Mas. Saya ikhlas kok melakukan semua itu. Wulan murid saya, Mas, dan saya sudah menganggapnya seperti anak saya sendiri. Jadi saya juga merasa berkewajiban untuk menjaga dan melindungi Wulan kalau ia sedang dalam kesulitan, sahut Bu Ratih sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu, kami sangat beruntung. Wulan memiliki guru seperti Bu Ratih dan juga Pak Slamet ini. Saya juga merasa sangat beruntung, Mas, memiliki murid seperti Wulan. Dia anak yang cerdas dan juga pemberani. Kalau boleh tahu, Bu, apa sebenarnya yang terjadi setelah kami pergi menjauh dari jurang bangkai itu? Saya dengar dari Lintang, Bu Ratih sampai... Mbak Romlah tak melanjutkan kata-katanya. Perempuan itu justru melirik dan menyikut pinggang suaminya, seolah berharap agar sang suami menyambung kata-katanya. Ada apa, Mbak Romlah?
Kok sepertinya ragu begitu? Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Tak usah sungkan. Kita kan di sini sudah seperti keluarga sendiri. Jadi tak usah segan-segan, ujar Bu Ratih. Jadi begini Bu Ratih, tapi mohon maaf loh sebelumnya. Kalau apa yang akan saya nyatakan ini nantinya akan kurang berkenan di hati Bu Ratih, kata Mas Joko sedikit gugup. Soal apa, Thomas? Kok sepertinya penting banget? Katakan saja kalau memang ada yang ingin dinyatakan. Ndak perlu sungkan-sungkan. Saya ndak bakalan marah kok, kata Bu Ratih lagi. Jadi begini Bu, saya ingin menanyakan soal raja yang Bu Ratih miliki itu. Kata Lintang saat itu, gimana ya ngomongnya? Saya kembali Mas Joko terlihat sangat gugup sampai tak mampu lagi untuk melanjutkan kata-katanya. Oh, soal itu loh. Beruntung Bu Ratih yang sepertinya sudah tahu arah pembicaraan Mas Joko menyelah dan itu membuat Mas Joko merasa sangat lega. Sebenarnya ini sebuah rahasia yang sudah sangat lama saya simpan, Mas. Karena menyangkut masa lalu saya yang sangat kelam. Namun sepertinya lalu ini yang harus membongkar rahasia itu, terutama kepada Mas Slamet yang tak lama lagi akan resmi menjadi suami saya. Sampean perlu tahu semuanya kan Mas soal calon istrimu ini? Bu Ratih menoleh ke arah sang calon suami. Pak Slamet hanya mengangguk pelan. Jadi begini sejarahnya. Bu Ratih menyambung ucapannya. Dulu, semasa kecil, saya juga sama seperti Wulan, sering lepas kendali sampai beberapa kali nyaris mencelakai orang. Orang-orang pun membenci saya karena itu. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua saya, meski mereka sangat khawatir akan keadaan saya di waktu itu. Hingga akhirnya, peristiwa tragis itu terjadi. Karena suatu hal, saya nyaris membantai seluruh warga kota tempat saya tinggal. Kalau saja tidak tiba-tiba datang orang misterius yang mengaku sebagai saudara seperguruan kakek saya. Dari orang itulah saya mendapatkan raja ini. Raja yang berfungsi untuk menekan kekuatan saya yang terlampau besar dan tak mampu untuk saya kendalikan. Kekuatan yang sebenarnya tidak saya inginkan, yang diberikan oleh kakek saya saat saya baru lahir. Beruntung, raja ini sepertinya bisa berfungsi dengan baik. Karena semenjak mendapatkan raja ini, saya tak pernah lagi merasakan kekuatan itu muncul saat saya sedang dalam suasana hati yang kurang baik. Kalau boleh tahu, siapa orang misterius itu, Bu? Dan apakah bisa raja seperti yang Ibu miliki itu ditanam di tubuh anak saya? Jujur, saya sudah sangat khawatir dengan kondisi Wulan, Bu. Saya tak ingin peristiwa seperti di hutan Tawengan kemarin itu sampai terulang lagi. Saya ingin anak saya bisa hidup normal seperti anak-anak yang lain, cecar Mbak Romlah. Sayangnya, saya sama sekali tak tahu menahu tentang orang misterius itu, Mbak. Saya masih sangat kecil waktu itu, dan hanya sekali itu saja saya bertemu dengannya. Siapa nama orang itu pun saya tak tahu. Bahkan kedua orang tua saya pun saat saya tanyai juga nggak tahu. Orang itu benar-benar sangat misterius, jawab Bu Ratih. Sayang sekali. Padahal saya sangat berharap bisa bertemu dengan orang itu, gumam Mbak Romlah sedikit kecewa. Kalau Bu Ratih sendiri bisa nggak menanam raja seperti itu? Tolonglah kami, Bu. Kalau Ibu memang bisa, kami sangat berharap Ibu bersedia membantu Wulan. Apapun persyaratannya akan kami penuhi, asal Wulan bisa menjadi anak yang normal seperti anak-anak pada umumnya, kata Mas Joko penuh harap. Tadi sudah saya bilang, Mas, Wulan itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Apapun akan saya lakukan demi kebaikan Wulan. Tapi kalau untuk yang satu ini, saya belum bisa begitu yakin.
Saya memang pernah mempelajari cara menanam dan melepas segel raja ini dari catatan lama yang ditinggalkan oleh orang misterius itu, tapi baru sekedar mempelajari. Saya belum pernah sekalipun mempraktekannya, kecuali kemarin saat di hutan Tawengan itu, jawab Bu Ratih. Dan yang kemarin itu berhasil kan, Bu? Kalau yang waktu itu berhasil, berarti ada kemungkinan Bu Ratih juga akan berhasil kalau mencobanya kepada Wulan. Desak Mas Joko lagi dengan mata berbinar penuh harap. Waduh, gimana ya? Saya nggak tega sebenarnya kalau harus menjadikan Wulan sebagai kelinci percobaan. Karena proses penanaman segel raja ini resikonya sangat besar. Tapi, ayolah Bu, tolonglah kami. Kami janji, apapun yang Ibu mau akan kami penuhi. Asal Ibu mau membantu Wulan. Nyaris saja Mas Joko bersujud di hadapan Bu Ratih kalau saja guru muda itu tak segera menahannya. Ya ampun Mas Joko, gak usah seperti ini Mas. Baiklah, baiklah, nanti akan saya coba, akan saya usahakan, seru Bu Ratih sambil membantu Mas Joko untuk berdiri kembali. Sungguh Bu, beneran Ibu mau membantu Wulan? Tanya Mas Joko lagi seolah belum yakin. Iya Mas, akan saya usahakan. Mas Joko tinggal mempersiapkan segala sesuatunya saja. Nanti kita cari waktu yang tepat, ujar Bu Ratih sambil tersenyum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Kebaikan Ibu akan saya ingat sampai akhir hayat saya, kata Mas Joko penuh rasa syukur. Iya Mas, nanti biar saya bicarakan dulu dengan Wak Dul, karena untuk melakukan ritualnya memang butuh persiapan yang matang. Mas Joko dan Mbak Romla siap-siap saja. Nanti kalau waktunya sudah tiba akan saya kabari. Iya Bu, kami percayakan semuanya kepada Bu Ratih. Yang penting, nantinya Wulan bisa hidup normal seperti anak-anak yang lain. Oh iya Bu, soal Mbah Mo dan cucunya kemarin itu bagaimana ya? Saya kok merasa mereka itu sedikit aneh. Mbak Romlah menyela. Gak ada yang aneh Mbak, mereka orang baik kok. Ya anggap saja mereka itu orang yang istimewa. Mbah Mo itu seorang sesepuh desa, pasti sedikit banyak juga memiliki kelebihan. Dan Permadi, sebagai cucu Mbah Mo, sepertinya dia juga mewarisi kelebihan yang dimiliki oleh sang kakek. Jadi jangan heran kalau mereka tiba-tiba muncul dan menolong kita, jelas Bu Ratih. Syukurlah kalau begitu Bu. Kemarin itu saya sempat khawatir saat anak bernama Permadi itu tiba-tiba ingin berkenalan dengan dan berteman sama Wulan. Saya takut terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap anak saya Bu, ujar Mbak Romlah lagi. Gak apa-apa Mbak, justru malah baik kok. Wulan jadi nambah teman, semakin banyak teman, maka akan semakin baik bukan buat Wulan. Iya Bu, saya sudah kalau begitu. Berhubung dari hari sudah sore, kami mau pamit dulu. Besok kami di sini lagi. Siapa tahu masih ada yang bisa kami bantu. Iya Mas, makasih banyak ya. Mas Joko, Mbak Romlah, dan juga Mbak Padmi hari ini sudah banyak membantu. Bu Ratih dan Pak Slamet bangkit berdiri untuk melepas kepulangan tamu-tamunya. Sepeninggal orang-orang itu, suasana menjadi sepi, hanya tinggal mereka berdua di teras itu. Pak Slamet tersenyum sambil merangkul bahu Bu Ratih. Tak salah aku memilihmu untuk menjadi pendamping hidupku. Rasa pedulimu terhadap sesama membuat dirimu seperti malaikat yang paling mulia. Aku semakin sayang padamu, Dik. Pak Slamet mengecup lembut kening Bu Ratih. Mas apa-apaan sih? Belum resmi loh, sudah main cium-cium aja. Bu Ratih berlagak cemberut meski tak mampu menyembunyikan rona merah di wajahnya.
Ratih namaku. Aku lahir tepat saat bulan purnama di tengah carut marutnya suasana negeri yang tidak stabil akibat pergolakan politik yang memanas. Perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan berlanjut dengan perang antara sesama saudara sebangsa membuat keluargaku ikut terseret ke dalam kancah pergolakan itu. Kakekku, seorang bekas pejuang kemerdekaan, dijemput paksa tepat di malam saat aku dilahirkan. Aku menghilang tanpa pernah ada kabarnya lagi. Hanya sebuah kecupan kecil yang sempat diberikan olehnya padaku saat itu, sebelum ia dibawa oleh sekelompok orang-orang beringas berpakaian serba hitam. Tak cukup sampai di situ, keluargaku juga menjadi bulan-bulanan fitnah yang tak berkesudahan. Sedikit masalah sepele saja langsung dikait-kaitkan dengan masa lalu kakekku yang bahkan aku sendiri tak tahu apakah yang mereka tuduhkan terhadap kakekku itu benar atau tidak. Tak tahan dengan segala kunjingan dan badai fitnah yang bertubi-tubi itu, membuat ibuku akhirnya pergi meninggalkan aku dan ayahku. Benar-benar pergi tanpa pamit dan tak pernah kembali lagi setelah beberapa kali terlibat perdebatan-perdebatan kecil dengan ayahku. Praktis, setelah itu aku hanya hidup berdua dengan ayahku, yang meski hidup di tengah masyarakat yang membenci dan mengucilkannya, beliau tetap tabah dan sabar menjalani hidup dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Hingga puncaknya peristiwa itu terjadi, saat itu aku baru berusia 7 tahun. Lagi ayahku terlibat perselisihan dengan warga. Ayah dituduh telah menyerobot tanah milik salah satu warga dengan menggeser patok batas tanah miliknya dengan tanah milik ayahku. Meski ayahku telah bersumpah bahwa ia sama sekali tak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh warga tersebut, namun mereka tetap tak percaya. Tepat di depan mataku, ayahku dikeroyok, dianiaya, dan nyaris dibantai oleh warga. Entah setan apa yang merasukiku di malam yang terkutuk itu. Melihat ayahku yang sudah tak berdaya itu menjadi bulan-bulanan warga, darahku seperti mendidih seketika. Sekilas nampak sekelebat bayangan kakekku, lalu tubuhku memanas. Dengan amarah yang memuncak, aku menerjang kerumunan orang-orang yang mengeroyok ayahku, dan setelahnya aku tak ingat apa-apa lagi. Saat tersadar, aku sudah berada dalam pelukan seorang laki-laki asing yang tak kukenal. Mayat-mayat bergelimpangan di sekitarku, darah membanjir di mana-mana, bahkan tubuh dan pakaianku juga penuh dengan darah. Potongan-potongan tubuh berserakan tak jelas lagi milik siapa dan kenapa. Ayahku, kulihat beliau juga telah terkapar bersimbah darah dengan tubuh penuh luka. Entah masih hidup atau sudah mati, aku tak tahu pasti. Sampai sebuah erangan kecil terdengar dari mulutnya, membuatku sedikit lega karena itu menandakan bahwa ia masih bernyawa. Aku menjerit istri saat itu lalu menghambur memeluk tubuh ayahku. Laki-laki asing itu mencoba menenangkanku lalu mengajakku pergi dengan membawa serta ayahku yang sudah tak berdaya itu. Kemana kau akan membawa kami, kek? Tanyaku waktu itu sedikit ragu. Jangan takut anak manis, aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman sebelum orang-orang itu datang kemari, jawab laki-laki itu. Tidak, aku tak mengenalmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu meski masih belia? Namun pengalaman mengajarkanku untuk tak mempercayai sembarang orang, apalagi orang yang tak kukenal. Kau dengar suara itu? Laki-laki itu berkata datar tanpa ekspresi. Saat itu samar-samar ku dengar suara menderu dari kejauhan. Aku sudah hafal, itu suara mesin truk besar dengan terpal hitam yang menutupi bagian bak belakangnya. Dan aku juga sudah hafal, setiap truk seperti itu datang, maka huru-hara akan segera tercipta. Kau dengar? Mereka datang untuk menuntut balas atas kematian orang-orang itu. Laki-laki itu kembali berkata sambil menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarku. Dan kau tahu kenapa mayat-mayat itu bisa berserakan di tempat ini?
Kau baru saja membantai mereka, anak manis. Kau menghabisi hampir seluruh warga kota ini. Kau paham kan? Nasib apa yang akan menimpamu kalau sampai mereka berhasil menangkapmu? Dingin nada suara laki-laki asing itu hingga mampu membuatku gemetar. Baiklah, aku akan ikut denganmu, Kek. Tapi sebelum itu, paling tidak sebutkan dulu siapa dirimu dan kenapa kau mau bersusah payah untuk menolongku. Anak cerdas, kau mirip dengan kakekmu. Laki-laki asing itu terkekeh. Siapa aku? Dan kenapa aku mau bersusah payah untuk menolongmu? Itu semua berkat kakekmu. Aku dan kakekmu adalah teman seperjuangan sekaligus saudara seperguruan. Apa itu sudah cukup untuk meyakinkanmu? Meski masih ragu, tapi aku tak punya pilihan lain. Karena suara deru mesin truk itu semakin jelas terdengar. Aku mengikuti langkah laki-laki asing yang memanggul tubuh ayahku. Itu menerobos gelapnya malam, meninggalkan kota kelahiranku. Laki-laki asing itu membawaku ke sebuah rumah kecil di sebuah desa terpencil bernama Kedung Jati. Malam itu juga, di rumah mungil itu, laki-laki asing itu mengobati luka-luka di tubuh ayahku. Ia juga menorehkan sesuatu di punggungku. Entah apa yang ia perbuat padaku. Yang jelas saat ia menorehkan cairan aneh di punggungku dengan jari telunjuknya, aku merasakan rasa sakit yang alang kepalang. Sekujur tubuhku terasa panas membara bagai dibakar api. Rasa perih melanda, seolah aku sedang dikuliti hidup-hidup. Aroma sangit seperti daging terbakar tercium jelas dari asap tipis yang mengepul dari punggungku. Dengan begini, kekuatan yang telah dititipkan oleh kakekmu kepadamu bisa sedikit kau kendalikan. Samar-samar masih bisa kudengar ucapan dari laki-laki asing itu sebelum aku jatuh pingsan karena tak kuasa menahan sakit. Aku tersadar saat pagi hampir menjelang. Ajaib, kulihat ayahku yang semalam sudah sekarat, kini telah duduk dan berbincang dengan laki-laki asing misterius itu. Tak ada lagi luka-luka di tubuh ayahku. Apakah aku bermimpi? Tidak, karena aku sadar bahwa saat itu aku berada di dalam rumah mungil yang masih sangat asing bagiku. Tunggu, mau kemana kau, Kek? Seruku saat kulihat laki-laki asing itu hendak beranjak pergi. Tugasku sudah selesai. Sudah saatnya aku kembali ke tempatku. Nanti begitu pagi datang menjelang, akan ada orang bernama Dul yang akan kemari dan membantu kalian. Percayalah, kalian sudah aman di sini. Orang-orang berbaju hitam itu tak akan bisa menyentuh kalian lagi. Jawab laki-laki itu sambil melangkah pergi. Di mana rumahmu? Boleh suatu saat aku berkunjung ke sana? Tanyaku lagi. Tidak, saut laki-laki asing itu tanpa menoleh. Ia terus saja berjalan menembus pekatnya malam. Paling tidak sebutkan siapa namamu, agar aku bisa mengenal orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Teriakku karena orang itu sudah semakin menjauh. Kau boleh memanggilku Mbah Kendil. Suara laki-laki asing itu terdengar semakin menjauh seiring dengan sosoknya yang menghilang di telan gelapnya malam. Benar yang dikatakan oleh laki-laki asing itu. Pagi harinya seorang laki-laki bernama Dul datang mengunjungi kami. Dia yang banyak membantu kami selama tinggal di desa ini. Bahkan ia juga menjodohkan ayahku dengan salah seorang saudara perempuannya yang telah lama menjanda karena ditinggal mati suaminya. Dari wanita itulah akhirnya Ramadan lahir. Kami bahagia hidup di desa Kedung Jati ini meski masih dibayang-bayangi oleh ketakutan akan masa lalu. Namun apa yang dikatakan oleh laki-laki asing itu sepertinya benar adanya. Orang-orang berbaju hitam itu tak pernah lagi datang untuk mengusik kami. Sayang, kebahagiaan kami sedikit terusik saat perempuan saudara Pak Dul yang menjadi ibu kecuali itu harus pergi mendahului kami menghadap Ilahi. Dan
Laki-laki asing yang menjadi malaikat penyelamatku itu sekalipun juga tak pernah menampakkan batang hidungnya lagi di hadapanku. Begitulah, Mas, peristiwa yang membuatku sampai terdampar di desa ini. Aku mengakhiri ceritaku. Jadi itu alasan kenapa kamu sampai mati-matian membela Wulan? Tanya suamiku yang sejak tadi hanya diam mendengarkan ceritaku. Ya, aku jadi merasa punya kesempatan untuk membalas kebaikan laki-laki asing yang telah menyelamatkan hidupku itu. Setelah tahu bahwa Wulan ternyata adalah cucu dari laki-laki asing itu. Luar biasa. Aku tak menyangka kalau kamu punya masa lalu yang serumit itu, Dik. Aku pernah mendengar berita tentang pembantaian warga satu kota itu. Namun aku tak menyangka kalau pelakunya adalah orang yang sekarang telah menjadi istriku. Mas menyesal punya istri sepertiku. Menyesal? Tentu saja tidak, sayang. Itu sudah menjadi kisah kelam di masa lalu. Situasi dan kondisi di saat itu yang serba kacau, ditambah fakta bahwa kau melakukan semua itu demi membela keselamatan dan kehormatan ayahmu. Dan kau melakukannya tindakan itu juga di luar kesadaranmu, membuatku sadar bahwa aku tak punya alasan untuk menyesal. Laki-laki itu merengkuh tubuhku dan mendekap erat dalam pelukannya. Terima kasih, Mas. Andai pun Mas menyesal dan memilih pergi meninggalkanku setelah mengetahui kisah kelam masa laluku, aku ikhlas kok menerimanya. Tidak, sayang. Laki-laki itu mengangkat daguku dengan ujung jarinya, lalu mengecil lembut hiburku. Untuk mendapatkanmu saja, aku harus bertaruh nyawa. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu? Mas, Aku tak sempat membalas ucapan laki-laki itu karena ia kembali mencumbu bibirku dengan sangat lembutnya. Sejenak, suasana menjadi hening. Yang terdengar hanyalah suara desah nafas kami berdua yang semakin memburu, bak melodi malam yang menyenandung kidung asmara penuh cinta. Oke teman-teman, itulah cerita akhir dari Wulan karya dari Indra Gunawan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri, sampai jumpa lagi di cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.